Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Markas PMI Pusat, Kepala Divisi Penanggulangan Bencana, Kepala Divisi Relawan, Pengurus PMI Kebumen, dan Bapak Ibu Kepala Markas Palang Merah Indonesia seluruh Indonesia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara Rapat Koordinasi Kepala Markas seluruh Indonesia dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenankan kami menyampaikan susunan acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan, selanjutnya doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PMI, paparan penjelasan umum latihan gabungan TSR Sipat PMI tingkat nasional tahun 2024, penjelasan teknis oleh Kepala Divisi Penanggulangan Bencana dan Kadif Relawan serta pengurus PMI Kebumen. Sesi tanya jawab dan penutup. Mohon izin untuk bersama-sama marilah kita memulai acara pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Mars PMI. Tanah air, mana Tuhan Menarmakan bakti bagi Ampera.
Dihaturkan terima kasih. Untuk selanjutnya, kami mohon perkenannya Kepala Markas PMI Pusat, Bapak Arifin Mohadi, untuk membuka acara Rapat Koordinasi Kepala Markas se-Indonesia, sekaligus memberikan paparan penjelasan umum latihan gabungan TSR Sibat PMI tingkat nasional tahun 2024. Kepada Bapak Arifin Mohadi, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera dari Sabang sampai Merauke. Hari ini kita melaksanakan rapat awal, rapat koordinasi terkait dengan rencana penyelenggaraan kegiatan latihan gabungan dan temu bakti siaga berbasis masyarakat. Ada perubahan nomenklatur yang terbaru, kawan-kawan semua, Bapak Ibu, bahwa kita akan menggunakan istilah siaga berbasis masyarakat untuk mewadahi TSR PMI kita yang ada di masyarakat. Nah, kami senang hari ini banyak sekali peserta yang hadir. Di Papua ada Ibu Kamak Prof, ya, Ibu Ika juga hadir ya. Di Papua, Merauke tadi saya lihat. Kemudian dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan juga NTB, Bali, dan lain-lain. Ini luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, saya perlu menjelaskan kenapa kita perlu melaksanakan kegiatan latihan gabungan dan juga temu bakti Sibat se-Indonesia. Jadi siaga berbasis masyarakat ini adalah relawan-relawan TSR kita, tenaga sukarela, supaya tidak menimbulkan perdebatan peristilahan. Istilah sibat ini akan mewadahi seluruh aktivitas, ya, kegiatan-kegiatan baik untuk kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana, tanggap darurat, ya, dan juga recovery khusus untuk yang relawan-relawan yang ada di masyarakat dengan pembinaan PMI Kabupaten Kota. Jadi siaga berbasis masyarakat ini bisnya adalah di kabupaten kota. Nah, provinsi adalah membina PMI kabupaten kota di wilayah koordinasinya, kemudian pusat sebagai regulator dan pusat sebagai technical support akan mencoba mensinkronkan mekanisme pembinaan TSR ini juga menjadi bagian dari relawan Palang Merah Indonesia. Temu sibat atau latgab kita ini yang ketiga, Bapak Ibu. Yang pertama kita laksanakan di Waju, Sulawesi Selatan. Yang saat itu di sini ada juga eh, Kama Prof dari Sulawesi Barat, ya. Kemudian ada juga ada Mas Hilman, kemudian ada Mas Tata. Ini pionir dari penyelenggaraan kegiatan Temu Bakti Sibat saat itu diselenggarakan di 2008 kalau tidak salah, ya, sudah lama sekali. Kemudian baru dilaksanakan yang kedua di tahun 2017. Nah, saat ini di periode kepengurusan Bapak Ketua Umum Bapak Yusuf Kala, kita ingin ada satu kegiatan Temu Bakti Sibat ini untuk direalisasikan karena banyak sekali permintaan dari kawan-kawan Sibat di lapangan, ya, untuk melakukan kegiatan bersama-sama secara gotong royong, tentunya kegiatan temu bakti dan sekaligus dimanfaatkan untuk latihan gabungan. Bapak Ibu yang kami hormati, tema yang diusung oleh kegiatan ini untuk kegiatan ini adalah sinergitas dalam membangun ketangguhan iklim. Ini sangat relevan sekali dengan semangat dan juga cita-cita dari seluruh komponen Palang Merah Indonesia. Kenapa perubahan iklim? Kenapa ketangguhan iklim? Karena dampak dari perubahan iklim ini
sangat-sangat kompleks dan juga benar-benar terjadi di depan kita semua, di lingkungan kita semua. Nah, ini diperlukan satu komitmen bersama, sinergitas antar seluruh pelaku, antar seluruh komponen Palang Merah Indonesia, baik itu pengurus, staf, dan juga relawan, termasuk juga komponen relawan kita yang ada di masyarakat. Jadi perlu kami garis bawahi, kegiatan temu bakti dan latihan gabungan ini nanti bisnya ada di kabupaten kota, kepesertaannya dikoordinasikan oleh provinsi. Ada beberapa eh, status dari kepesertaan yang nanti akan dijelaskan oleh Mas Jailani selaku Kepala Divisi Relawan dan juga Mas Ridwan selaku Kepala Divisi Penanggulangan Bencana. Yang pertama kepesertaannya adalah peserta-peserta yang mewakili TSR, Sibat, PMI dari kabupaten kota yang telah mengembangkan program-program unggulan atau telah menjadi Center for Excellence untuk datang ke Kebumen, ya, dilaksanakan di akhir bulan September yang akan datang sekaligus dalam rangka rangkaian 17 September 2024 Hari PMI, Hari Palang Merah Indonesia, kelahiran PMI, termasuk dalam rangka peringatan Hari Pengurangan Risiko Bencana Nasional tahun ini, sekaligus juga menjadi reuni akbar, ya, reuni akbar dalam rangka memperingati 20 tahun tsunami, ya. Sehingga di belakang saya ini backgroundnya ada mitra-mitra kita yang akan terlibat secara penuh. Ini menjadi bagian yang sangat penting karena kita akan banyak berbagi pembelajaran apa yang sudah kita kerjakan selama 20 tahun yang lalu sampai sekarang, yang khususnya melibatkan kawan-kawan Sibat yang ada di tingkat masyarakat. Nah, tentu saja pembinaan TSR Sibat kita ini di bawah tanggung jawab oleh PMI Kabupaten Kota yang dikoordinasikan oleh PMI Provinsi. Sehingga nanti Bapak Ibu, kami sudah mengirimkan surat edaran, ya, ini menjadi bagian penting, monggo Bapak Ibu pelajari. Di sana ada beberapa acuan, ya, acuan siapa pesertanya, berapa jumlahnya nanti akan disampaikan oleh Mas Jailani. Tetapi yang perlu kami garis bawahi di sini bahwa ini momentum yang sangat-sangat penting dan rugi kalau Bapak Ibu tidak mengirim peserta. Ya, karena kita akan berbagi pembelajaran, inovasi, ya, berbagi kompetensi, berbagi kapasitas, dan sekaligus merupakan reuni akbar, ya, reuni akbar para pelaku yang tentunya Bapak Ibu, sebagian dari Bapak Ibu pernah terlibat di dalam operasi kemanusiaan di Aceh, ya, dan selain itu juga dalam rangka untuk membangun solidaritas dan juga sinergitas untuk mendorong program-program PMI yang saat ini menjadi prioritas, yakni seperti penghijauan, ya, seperti kesiapsiagaan bencana, seperti clean and green, ya, untuk lingkungan, ya, program-program layanan kesehatan, ya, kita belajar banyak dari COVID, ya, di mana kawan-kawan Sibat juga terlibat. Bapak Ibu bisa berbagi pembelajaran yang sangat-sangat baik yang sudah dilaksanakan di wilayah Panjenengan semua untuk dibagi di momentum Hari PRB dan juga peringatan 20 tahun tsunami yang akan kita laksanakan di Kebumen, Jawa Tengah. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, ini kalau pengalaman kita di Gunung Pancar nanti ada pelatihan pemetaan, penggunaan drone, ya kan? Kemudian pembuatan apa sistem peringatan dini untuk tanah longsor, ya, ada
juga sosialisasi dari SNI Desa Tangguh ya, ada uji sertifikasi, ada nature based solution, ada retrofitting ya, termasuk juga pembuatan tools-tools ya yang terkait dengan SOP nanti belajar banyak ya kawan-kawan silahkan kalau tidak bisa mengirim pusat unggulan yang ada di wilayah masing-masing paling tidak observer karena rugi sekali kalau kita tidak hadir. Kami sediakan eh, media atau tempat ya khususnya juga oleh PMI Kebumen. Ini salah satu pusat unggulan kita ya. Jadi Bapak Ibu nanti setelah pertemuan hari ini dijelaskan tornya, kemudian kami akan membuat semacam WhatsApp group ya. Mohon nanti Bapak Ibu mengisi daftar hadir, lalu kami akan silakan kalau nanti Bapak Ibu akan mendaftar sebagai peserta inti. Peserta intinya adalah perwakilan dari kabupaten kota yang sudah mengembangkan program-program untuk berbagi pembelajaran baik di wilayah masing-masing. Ya, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua ada peserta peninjau ya atau observer, ada peserta juga mewakili dari pemerintah ya yang nanti juga akan kita undang secara resmi dari pemerintah daerah yang sudah memberikan dukungan yang luar biasa kepada PMI. Bapak Ibu yang kami hormati, program kita ini nanti akan didukung sepenuhnya oleh mitra gerakan. Di sini ada dari Federasi, Bang Koiril, ada Bang Haris dari American Red Cross, ada Bang Akbar, ada Bang Awaludin dari Japanese Red Cross, dan juga dari DIFAT. Ya, DIFAT ini adalah Kementerian Luar Negeri Australia untuk program siap siaga. Dari IFRC, dari ICRC, nanti ada juga latihan gabungan dalam bentuk tematik-tematik ya mulai dari latihan gabungan terkait dengan kesiapsiagaan PRB sampai dengan respon. Di sini juga ada Mas Heri Suarsono yang kami nanti serahin secara khusus untuk berbagi ya berbagi pembelajaran, ada pelatihan PP terbaru ya, ada pelatihan manajemen jenazah ya kan, dan juga ada beberapa pelatihan-pelatihan lain termasuk juga pemetaan, termasuk bagaimana mengakses dana desa ya untuk program eh, desa tangguh dan lain-lain. Kami akan mengundang juga nanti dari Kemendes, dari BSN, dari BNPB, termasuk juga pembelajaran baik yang sudah dilaksanakan oleh kawan-kawan CP3 ya, yang dihandle oleh divisi kesehatan. Ini juga sudah sangat banyak wilayahnya dan saat ini juga menjadi eh, apa ya Center of Excellence ya bahkan diadopsi oleh pemerintah ya. Jadi kesiapsiagaan penanganan pandemi yang nanti juga akan berbagi pembelajaran. Jadi seluruh perwakilan dari masyarakat dalam wadah siaga berbasis masyarakat ini bisa berbagi apapun dalam konteks penanganan konflik, penanganan jenazah ya, penanganan pandemi ya, layanan bencana dan lain-lain siapapun bisa hadir ya dan nanti mendapatkan selain nanti memberikan pembelajaran program yang berhasil di wilayahnya masing-masing juga akan mendapatkan materi-materi pembelajaran dari wilayahnya. Sebagai contoh, misalkan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat sudah berpengalaman termasuk juga Selatan dan juga Timur dalam rangka termasuk juga Utara dalam rangka apa ya penanganan kebakaran hutan dan lahan misalkan pemukiman. Nanti juga kita harapkan untuk berbagi. Kemudian nanti juga didorong misalkan pembelajaran peran sibat di dalam donor darah ini dari Makassar ya. Banyak pembelajaran baik ada Bang Gofur di sini nanti bisa belajar bagaimana sibat menggerakkan donor-donor darah pada saat COVID yang sangat membantu layanan-layanan PMI. Ini juga luar biasa. Termasuk retrofitting sebagai contoh yang sudah dikerjakan oleh Banyuwangi. Ya, banyak sekali Bapak Ibu. Saya tidak akan berbicara panjang lebar, nanti dilanjutkan oleh Mas DJ dan juga Mas Ridwan. Kemudian disusul juga penjelasan dari Kebumen. Yang penting Bapak Ibu,
ini kegiatan gotong royong. Bapak Ibu tinggal datang ya. Nanti khusus untuk wilayah Jawa, khususnya Jawa Tengah, kami berharap menjadi juga membackup untuk panitia inti. Jadi Bapak Ibu tidak usah bawa tenda ya, karena tenda sudah disediakan nanti oleh kawan-kawan Jateng dan juga oleh PMI Pusat. Nah, tetapi nanti Bapak Ibu seperti yang kita pernah kerjakan di Bogor ya. Jadi Bapak Ibu sudah mempelajari kerangka acuan. Misalkan untuk konsumsi ya, nanti dapur umum nanti kita gantian ya, gantian masak seperti yang kita pernah kerjakan di Bogor ya. Jadi tentu biayanya sangat terjangkau. Jadi nanti sekaligus juga latihan untuk dapur umum dan lain-lain. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Sekaligus ini juga paparan kami mewakili Pak Sasongko. Tadi Pak Sasongko pengurus Ketua Bidang Relawan mohon izin tidak bisa bergabung karena beliau sekarang ada di kereta api ya. Tetapi dalam waktu-waktu ke depan ya dalam pertemuan teknis dan lain-lain Bapak Ibu nanti akan bisa bersilaturahmi dengan pengurus pusat yang juga menggawangi program dari latihan gabungan dan temu bakti. Dua kata ya, latihan gabungan dan temu bakti. Ya, ini bagian kesempatan kita untuk menunjukkan pada NKRI bahwa kita ini adalah relawan-relawan PMI yang menjadi frontline terdepan, ya, membaktikan diri, ya, mewakafkan diri kita semua untuk misi-misi kemanusiaan PMI. Itu saja, terima kasih. Kami kembalikan kepada Mbak Rizky. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih kepada Bapak Arifin Muhadi atas paparan yang disampaikan. Acara selanjutnya yaitu penjelasan teknis. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama saksikan video singkat rekan-rekan Sibat dan Teser. Monggo. Sigap tanggap tulus ikhlas tanpa pamrih demi mewujudkan visi PMI, berjuang untuk sesama demi kemanusiaan, berjuang untuk bersama untuk Indonesia tangguh. Sibat siaga bencana, sibat untuk masyarakat. Siap sigap tanggap tulus ikhlas tanpa pamrih demi mewujudkan visi PMI, Berjuang untuk sesama demi kemanusiaan, berjuang untuk bersama untuk Indonesia tangguh. Sibat siaga bencana, sibat untuk masyarakat, sibat
Baik, sampailah kita pada agenda penjelasan teknis. Adapun agenda penjelasan teknis pada pagi hari ini akan disampaikan oleh tiga narasumber. Yang pertama adalah Kepala Divisi Penanggulangan Bencana, Bapak Ridwan. Yang kedua adalah Kepala Divisi Relawan, Bapak Ahmad Jailani, atau biasa disebut dengan Bang DJ biasanya. Kemudian yang ketiga adalah pengurus PMI Kebumen, Bapak Muhsinun. Kepada Bapak Ridwan, Bapak Ahmad Jailani, dan Bapak Muhsinun, sepenuhnya waktu disilahkan. Oke, terima kasih rekan-rekan dari Akbara. Sebelumnya saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam kemanusiaan untuk kita semua. Suara saya terdengar dengan jelas, mohon reaksinya. Oke, terima Jelas, kasih. jelas. Terima kasih. Mohon izin saya akan membagikan dokumen kerangka acuan. Mohon maaf kendala teknis. Tayangan apakah sudah diterima dengan baik? Mohon responnya, apakah share screen saya sudah diterima dengan Bisa, baik? Oke, bisa. terima kasih. Sudah. Diperbesar dikit, Bang DJ, Mas DJ. Dibesarin dikit. Ya, terus, terus. Ya, oke. Oke, terima kasih. Ya, untuk kali ini nanti saya, Mas Ridwan, sama rekan-rekan dari PMI Kabupaten Kebumen akan membagikan informasi secara general. Nanti informasi teknisnya akan kami susulkan dalam bentuk petunjuk teknis di masing-masing kegiatan. Jadi yang nanti ketika ada pertanyaan terkait dengan masalah teknis itu bisa menjadi bahan masukan kami dalam melengkapi dokumen petunjuk teknis di masing-masing kegiatan. Yang pertama, ya seperti ini sudah disampaikan sama Kepala Markas PMI Pusat, bahwa tema dari kegiatan ini adalah sinergitas dalam membangun ketangguhan iklim. Jadi seperti diketahui bahwa fenomena alam yang saat ini terjadi merupakan isu global. Jadi dengan ada kegiatan ini kita mengharap ada peran dari masyarakat, khususnya dari rekan-rekan sibat kita untuk berpartisipasi dalam menghadapi krisis global yang terkait dengan iklim. Dan hasil yang diharapkan ini yang pertama itu sebanyak 50.000 bibit mangrove dan tanaman produktif itu dapat ditanam di lokasi kegiatan. Jadi sebagai salah satu upaya untuk mengatasi perubahan iklim, kita rencananya akan menanam 50.000 bibit. Di Kebumen itu kontur tanah, tipikal tanahnya itu variatif sehingga tidak hanya mangrove aja karena kebetulan lokasi dari Temu Sibat, Latgab Sibat ini di wilayah pesisir sehingga tanaman-tanaman produktif lainnya juga bisa kita gunakan untuk penanaman di wilayah sana. Lalu menjadi pusat unggulan, Center of Excellence, ada beberapa pusat unggulan yang nanti akan coba kita create dan kita sharing bersama-sama itu bagaimana bisa menjadi pusat unggulan dengan harapan Center of Excellence ini menjadi rujukan baik oleh internal PMI ataupun oleh eksternal PMI.
Dan sekedar informasi, di tahun ini itu PMI kedatangan tamu dari perhimpunan nasional lain, eh, Bangladesh barusan, lalu Singapura, lalu Malaysia, dan juga beberapa negara mengunjungi PMI, di mana rekan-rekan perhimpunan nasional kita itu ingin belajar bagaimana PMI bisa mengimplementasikan kegiatan-kegiatan, khususnya kegiatan yang berbasiskan masyarakat. Jadi dengan adanya Center of Excellence ini, ya bisa menjadi lahan pembelajaran bukan hanya untuk internal PMI saja, bisa untuk eksternal PMI ataupun dari perhimpunan nasional lainnya. Lalu cerita sukses, jadi sukses story nanti akan kita coba mengakomodir ketika PMI kabupaten kota atau sibat yang berasal dari desa itu memiliki sukses story yang bisa disebar atau bisa cerita dibagikan kepada peserta yang lain. Nah, itu kita bisa melihat dan bagaimana mereka bisa mengembangkan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan PMI yang berbasis masyarakat dan meningkatnya dukungan dari mitra-mitra potensial dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan oleh Sibat. Jadi dengan adanya kegiatan ini, mitra-mitra potensial kita, baik dari mitra gerakan ataupun mitra non-gerakan, itu tergugah hatinya dan menjadi salah satu benchmark bahwa Sibat PMI kegiatannya positif dan juga tidak ragu untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekan Sibat untuk melaksanakan kegiatannya. Dan eh Sibat PMI telah belajar berbagi pengalaman dalam pengelolaan program masyarakat tangguh bencana dan pengurangan risiko bencana, adaptasi perubahan iklim, dan pembangunan di desa yang berkelanjutan. Jadi ini yang kita harapkan. Ketika ada dukungan dana dari PMI untuk melakukan kegiatan-kegiatan, maka setelah dukungan dana itu berakhir, maka kegiatan-kegiatan atau rencana aksi yang telah disusun sebelumnya itu dapat diselenggarakan secara mandiri oleh pihak desa. Tereksposnya kegiatan dan hasil karya nyata Sibat banyak sekali ya, hasil nyata atau inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh rekan-rekan Sibat kita. Ini satu kesempatan untuk kita sama-sama melihat dan kita sama-sama belajar gitu inovasi-inovasi yang telah dilakukan sehingga kita bisa menduplikasikan atau mereplikasikan inovasi tersebut di wilayah-wilayah yang lain. Ini salah satu keunggulan dari Sibat kita. Meningkatnya peran Sibat sebagai peer educator dalam membangun masyarakat yang aman dan tangguh bencana. Jadi selain melakukan kegiatan-kegiatan kebencanaan mulai pra, pasca, dan juga saat bencana, Sibat berfungsi sebagai peer educator. Jadi mereka sebagai leader di lingkungannya dan juga bisa memberikan pengaruh yang positif bagi lingkungan sekitar untuk bersama-sama dapat membangun masyarakat yang aman dan tangguh. Dulu kita pernah melakukan perhitungan, jadi setidaknya satu orang CSR Sibat itu bisa mempengaruhi 10 keluarga yang ada di sekitarnya untuk bersama-sama membangun desa menjadi lebih tangguh lagi dan jika memungkinkan untuk bisa menjadi salah satu relawan PMI dalam melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan di desanya masing-masing. Dan meningkatnya peran Sibat dalam memperbaiki mutu lingkungan dan penghijauan di wilayahnya masing-masing ini terpapar nanti dalam bentuk penanaman dan penyebaran bibit pohon yang sudah kita rencanakan. Waktunya kapan? Jadi kegiatan ini itu akan kita laksanakan di tanggal 24 sampai dengan 26 September dengan harapan tanggal 23 September itu peserta sudah datang dan nanti dapat meninggalkan lokasi pada tanggal 27 September. Gitu. Kebumen saya belum pernah ke sana terus terang, tetapi ketika saya mendengar cerita dari Mas Muksinun, rekan-rekan yang pernah ke sana itu adalah wonderful place.
gitu, sehingga kalau nanti ada rekan-rekan dari PMI Provinsi Kabupaten mau extend dipersilahkan gitu ya. Agenda kegiatan kita itu kegiatannya 24 sampai dengan 26, pembukaan kita di tanggal 24 September ya, sampai dengan hari ini itu eh yang berencana akan membuka adalah Ketua Umum kita, Bapak Yusuf Kala. Mudah-mudahan tidak ada perubahan dari agenda beliau, karena kita tahu ya, beliau sebagai bukan hanya asetnya nasional, tapi juga asetnya internasional, terutama untuk menciptakan perdamaian dunia. Ya mudah-mudahan tanggal segitu Bapak Ketua Umum kita masih ada waktu dan juga bisa membuka. Lokasinya adalah di Pantai Pandan Kuning, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Ya, peserta, target kita 2.000 orang untuk pesertanya. Yang pertama adalah sibat dari program yang didukung oleh PMI Pusat. Sebagaimana diketahui, PMI Pusat ada beberapa program pemberdayaan masyarakat berupa pengurangan risiko ataupun kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat. Nah, ketika menjadi wilayah dari program eh, didukung oleh pusat, maka diharapkan mereka dapat mengirim relawan-relawan sibatnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Lalu Sibat yang merupakan inisiasi dari PMI Provinsi atau PMI Kabupaten Kota. Karena ada beberapa PMI Provinsi ataupun PMI Kabupaten Kota setelah tahu manfaat dari Sibat itu seperti apa, secara inisiasi membentuk Sibat di tataran masyarakat dengan harapan menjadi kepanjang tanganan PMI dalam melakukan kegiatan-kegiatan di masyarakat. Nah, ini juga kita buka. Jadi ketika PMI Provinsi atau PMI Kabupaten Kota secara inisiasi sudah memiliki sibat di masyarakat, maka kita harapkan kita juga untuk dapat berpartisipasi di agenda ini. Lalu perwakilan pemerintah eh, dari wilayah kabupaten, kota, desa, kelurahan diundang secara khusus oleh Palang Merah Indonesia. Kriteria peserta, jadi kita ada peserta utama, peserta peninjau, peserta tamu, dan peserta kehormatan. Peserta utama itu adalah anggota Sibat yang berasal dari pusat unggulan di wilayah PMI Kabupaten Kota. Jadi yang sudah mendapat Sector of Excellence ya, status Sector of Excellence. Nah, itu menjadi peserta utama di mana nanti akan banyak memberikan bagi-bagi ilmunya. Jadi peserta utama ini nanti diharapkan bisa menjadi peer educator untuk memberikan atau membagi pengetahuan bagaimana bisa mengimplementasikan kegiatan-kegiatan sehingga menjadi Center of Excellence. Lalu peserta peninjau ini merupakan dari PMI Provinsi, Kabupaten, Kota yang memiliki komitmen untuk menambah kapasitas dan kompetensi keberhasilan program layanan PMI yang telah berjalan di daerah lain. Jadi ya peserta peninjau ini nanti harapannya setelah selesai dari kegiatan latihan gabungan Sibat ini dapat mengimplementasikan dengan menduplikasi atau mereplikasi hasil-hasil berbagi pengetahuan dari peserta utama. Peserta tamu ini dari negara lain ataupun organisasi lembaga luar. Peserta kehormatan ini adalah dari pemerintah, baik di level provinsi ataupun kabupaten kota. Nah, komposisi peserta utama ya, jadi kita akan membagi kontingen dan juga tim. Jadi kontingen ini merupakan perwakilan dari provinsi, lalu tim ini merupakan perwakilan dari kabupaten kota yang memiliki sibat binaan. Jadi satu tim itu setidaknya ada 10 orang anggota sibat. Sebagai contoh, kemarin kita dapat konfirmasi dari PMI Provinsi Banten bahwa akan mengirimkan 40 orang sibat, maka nanti
kontingen Banten itu akan memiliki 4 tim. Ya, PMI Banten itu akan memiliki 4 tim. Nanti komposisi timnya jika 10 orangnya itu dari satu kabupaten, maka tim tersebut merupakan tim kabupaten. Jika tidak terdiri dari berbagai macam kabupaten, maka nanti tim itu akan menjadi tim gabungan. Tim kabupaten A plus kabupaten B. Nah, seperti itu contohnya. Dan jika nanti kontingen yang mengirimkan kurang dari 10 orang, maka akan digabung dengan kontingen lain untuk dijadikan satu tim. Ya, jadi jika nanti kontingen itu mengirimkan kurang dari 10 orang, maka nanti akan digabung menjadi satu tim, gitu. Jadi ini merupakan representasi dari tim Sibat ini. Jadi nanti kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan itu merupakan representasi dari Sibat dari tim, bukan dari kontingen. Ya, kita lanjut. Pendaftaran ada 2 tahap. Tahap pertama itu tahap 1 sampai dengan tanggal 1 sampai dengan 8 Agustus. Ini yang kita butuhkan hanya konfirmasi keikutsertaan. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah memberikan apa itu konfirmasi keikutsertaan, jadi nanti ini yang akan menjadi landasan kita untuk menyiapkan sarana prasarana di lapangan. Jadi yang kita butuhkan ini cuma berapa peserta yang akan dikirim ke Latgab Sibat ini. Itu tidak detail, tidak by name, by address. Lalu detailnya itu kita harapkan dapat dilakukan mulai tanggal 9 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2024 ini Pak ya. Ada typo ini, mohon maaf. Jadi tanggal 1 sampai 8 Agustus cuma confirm ya kami mau ikut dengan jumlah sekian orang. Lalu tanggal 9 sampai 31 Agustus itu sudah by name peserta yang dikirimkan kepada kita. Itu. Kalau ada yang mau didiskusikan langsung Pak ya, resen atau langsung diinstruksi saja sehingga nanti kita bisa diskusi lebih lanjut biar kerangka acuan ini lebih jelas lagi. Kami persilakan. Rangkaian kegiatannya, Izin Pak Jelani, monggo. ini kami juga sampaikan di grup chat untuk bisa Bapak Ibu Kepala Markas sampaikan di chat box untuk kita nanti bisa rekap gitu. Oke, silakan. Ya, Ya, kalau butuh penjelasan langsung silakan present atau chat. Nanti kita akan menjelaskan itu terlebih dahulu baru kita itu. Tapi menunggu semuanya selesai tidak apa-apa juga. Nanti kita akan coba rangkum dan kita coba mendiskusikan bareng-bareng atas masukan ataupun pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Penanaman pohon. Nah, rangkaian kegiatannya yang pertama itu adalah penanaman pohon. Jadi seluruh peserta nanti akan menanam pohon sebagai wujud nyata dengan lokasi yang nanti akan kita informasikan di mana benih bibit ini disediakan oleh Mitra PMI Kabupaten Kebumen. Selain itu juga di penanaman pohon ini nanti tiap-tiap tim diharapkan membawa bibit benih ya untuk menjadi kenang-kenangan atau menjadi warisan di lokasi tersebut yang bisa menjawab bahwa tidak hanya di kita tidak hanya berpartisipasi di lokal saja, tetapi rekan-rekan Sibat juga telah berpartisipasi di wilayah lain untuk penanaman pohon. Lalu selanjutnya penilaian pusat unggulan, Center of Excellence, ada 13 pusat unggulan yang akan kita nilai ya. Yang pertama pengurangan risiko berbasis masyarakat wilayah pesisir dengan penanaman mangrove, ekowisata, dan sekolah mangrove. Lalu hal yang sama di atas, cuma fokusnya di penanaman mangrove dan ekowisata. Lalu hal yang sama dengan fokus penanaman mangrove dan sekolah mangrove.
lalu penanaman pelestarian lingkungan wilayah hulu, lalu pelestarian lingkungan wilayah bantaran sungai, pembangunan sistem peringatan dini berbasis masyarakat, pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat melalui pengolahan sampah, pengurangan resiko bencana gempa bumi berbasis masyarakat melalui retrofitting, pengurangan risiko bencana banjir dengan aksi antisipasi dampak iklim, pengurangan risiko untuk wilayah perkotaan, lalu pengurangan risiko untuk pengendalian KLB ataupun pandemi, pengurangan risiko bencana berbasis sekolah atau SPAB, dan membangun koalisi kota tangguh wilayah pesisir. Bang, Mas DJ, mau tambahan Yo, Mas DJ? silakan Mas. Bapak-bapak, ibu-ibu, untuk yang coba yang poin 2 Mas. Ya, yang poin 2 ini fleksibel saja. Intinya kami ingin memetakan, misalkan terkait layanan, yang penting adalah peran dari siaga berbasis masyarakat bisa saja terkait dengan peran Sibat dalam donor darah, peran Sibat dalam misalkan mendukung misalkan sekolah sungai ya seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan Solo misalkan kan, atau peran Sibat dalam berbagai kegiatan yang lain itu bisa dimasukkan. Tapi kalau mau katakanlah masih agak ragu ini masuk kelompok mana, bisa japri ke saya ya. Nanti kawan-kawan bisa japri ke saya nanti. Nanti saya akan tuliskan di chatbox nomor saya. Kawan-kawan bisa konsultasi. Jadi setelah ini nanti panitia akan mengirimkan ya tools untuk penilaian mandiri ya. Jadi tools untuk penilaian mandiri yang kawan-kawan bisa isi ya, yang Bapak Ibu bisa isi sesuai dengan portofolio masing-masing. Misalkan contoh di Kaltara ya atau Kalimantan, peran Sibat dalam pencegahan kebakaran hutan misalkan, atau dalam menyediakan rumah sehat ya pada saat kebakaran hutan itu bisa saja terjadi ya. Jadi atau mungkin ke penanganan COVID yang kemarin Bapak Ibu sudah kerjakan di lapangan itu juga bisa saja ya. Jadi nanti kalau memang masih ragu dengan ini saya masuk kelompok mana ya. Jadi Bapak Ibu bisa japri ke saya, nanti saya akan tuliskan nomor telepon saya di chatbox. Terima kasih Mas DJ. Kita lanjut, terima kasih tambahannya Mas Arifin. Jadi seperti disampaikan Mas Arifin tadi, maka metodologinya untuk penilaian pusat unggulan atau Center of Excellence ini kita awalnya self assessment terlebih dahulu. Jadi silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu mengisi nanti dokumen-dokumen yang akan kita serahkan. Mau mengambil Center of Excellence di bidang apa? Kalau ragu silakan japri. Setelah itu pada saat hari H itu akan ada verifikasi dari tim penilai. Ya, pada saat hari H itu akan ada verifikasi dari tim penilai. Nah, dari hasil tim penilai ini nanti maka akan ditentukan atau akan didapatkan sibat yang Bapak, Ibu sekalian itu daftarkan masuk di Sector of Excellence sebagian apa gitu. Dan nanti setelah melakukan proses penilaian, maka masing-masing sektor excellence akan mendapatkan sertifikat sekaligus plakat dari PMI Pusat. Itu. Lalu selanjutnya sukses story Sibat Expo. Nah, ini nanti diharapkan masing-masing tim ataupun kontingen itu bisa memamerkan atau berbagi pengalaman, pengetahuan tentang kegiatan-kegiatan atau inovasi baru yang dimiliki oleh tim Sibatnya dalam rangka mengurangi resiko bencana dan dampak perubahan iklim. Ya, kegiatannya ini kayak pameran dan kita membuka jenis apa yang akan dipamerkan, bisa itu perangkat keras ataupun perangkat lunak yang sudah dilaksanakan atau sudah dimiliki oleh tim Sibat. Nanti dari sana tim Sibat akan menceritakan bagaimana peralatan ini bisa dibuat atau bagaimana sejarahnya, dengan harapan peralatan-peralatan ini atau inovasi ini bisa diimplementasikan
dan diduplikasikan di wilayah rekan-rekan Sibat yang lain. Seperti dulu itu pada saat kita melakukan temu Sibat di Gunung Pancar, itu ada Sibat yang memiliki inovasi pembuatan peringatan dini banjir. Nah, itu di-share mulai dari prototipenya seperti apa dan juga sampai rekan-rekan Sibat yang lain itu dilatih bagaimana untuk membuat sistem peringatan dini banjir agar bisa digunakan di wilayahnya masing-masing. Peningkatan kapasitas Sibat, nah ini seperti disampaikan tadi oleh Mas Arifin bahwa selain berbagi pengetahuan, ya kita juga akan melakukan peningkatan pengetahuan untuk anggota-anggota Sibat kita itu. Jadi ada beberapa hal atau isu yang akan kita tingkatkan pengetahuannya yang sudah teridentifikasi itu seperti Mas Arifin sampaikan, nanti kita akan meningkatkan pengetahuan untuk pertolongan pertama bagi Sibat, lalu manajemen jenazah bagi Sibat, surveillance berbasis masyarakat bagi Sibat, retrofitting, dan juga ada beberapa pengetahuan lainnya yang akan kita coba berikan kepada rekan-rekan Sibat kita dengan harapan nanti ini bisa ditularkan ke rekan-rekan Sibat lainnya yang tidak mengikuti kegiatan ini dan bisa diimplementasikan. Dan seperti tadi, ini adalah sifatnya peer educator, sehingga nanti yang akan memberikan pengetahuan ini adalah dari rekan-rekan Sibat yang lain. Jadi kita nanti akan mendapatkan pengetahuan dari rekan-rekan Sibat yang sudah berhasil atau memiliki kapasitas untuk memberikan pengetahuan ini kepada anggota Sibat yang lain. Contohnya untuk retrofitting itu kita mempunyai lesson learn yang bagus dari Sibat kita, saudara kita di Banyuwangi, nanti dari Banyuwangi akan memberikan materi tentang retrofitting. Dan uji kompetensi relawan ini tidak hanya untuk rekan-rekan Sibat saja, tetapi untuk seluruh relawan PMI yang ingin melakukan uji kompetensi. Nah, kesempatannya akan kami buka. Kita akan menggunakan skemanya yang dimiliki oleh LSP PMI. Sebagaimana diketahui bahwa LSP PMI memiliki 47 skema, ya. Jadi kalau memang ada relawan-relawan entah itu KSR, TSR gitu yang ingin memiliki sertifikasi kompetensi dari BNSP, maka kita akan sediakan momentumnya di Temu Sibat nanti ini gitu. Dan kalau ada staf pengurus yang akan melakukan uji kompetensi, kami persilakan juga. Gitu, semakin banyak semakin bagus ya, sehingga nanti seluruh SDM PMI itu betul-betul kompeten dalam memberikan pelayanan kemanusiaan. Bakti Sibat ini kegiatan-kegiatan di sekitar lingkungan perkemahan dan juga wilayah-wilayah lain yang berada di Kabupaten Kebumen. Jadi wujudnya itu adalah kita akan melakukan retrofitting. Nanti kita akan memperkuat struktur bangunan rumah yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen gitu, sehingga ketika terjadi gempa itu rumahnya masih tegak berdiri gitu. Istilahnya seperti itu ya untuk retrofitting. Lalu kita akan melakukan bersih-bersih lingkungan di kawasan pesisir Pantai Pandan Kuning, di Waduk Sempor dan juga Waduk Wadas Lintang. Dan kunjungan belajar ini study visit, nanti kita akan mengunjungi beberapa wilayah di Kabupaten Kebumen gitu yang memiliki pengalaman atau contoh yang bagus dalam melakukan pendampingan di masyarakat serta yang memiliki implementasi program SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah, ini akan kita lakukan kunjungan belajar dengan harapan ya kita lebih confidence lagi untuk memberikan atau menularkan ini di wilayah kita masing-masing.
Dan simulasi tanggap darurat bencana ini rencananya kita akan menggunakan skenario gempa bumi yang mengakibatkan jebolnya tanggul di lokasi perkemahan. Ya, nanti kita akan bersimulasi tidak hanya melibatkan peserta internal PMI saja, tetapi juga seluruh instansi-instansi yang ada di Kabupaten Kebumen itu nanti akan kita libatkan. Pemberian penghargaan ini nanti kita berikan kepada individu dan juga baik instansi ataupun lembaga yang telah berjasa dalam mendukung kegiatan pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim di masyarakat. Penyelenggaranya adalah dari PMI Pusat, PMI Provinsi Jawa Tengah, dan PMI Kabupaten. Ya, fasilitator penilai ini nanti terdiri dari PMI, mitra gerakan, dan juga tenaga ahli. Untuk verifikator ini juga sama dari PMI, mitra gerakan, dan juga tenaga ahli yang akan memberikan penilaian terutama untuk yang Center of Excellence. Ini yang disampaikan oleh Mas Arifin tadi. Jadi sifatnya ini kegiatan gotong royong, ya, sifatnya gotong royong, sehingga diharapkan ada kontribusi dari seluruh komponen, baik itu peserta ataupun panitia, dan kita sudah membagi apa pembagian kontribusinya. Yang pertama untuk peserta itu kita harapkan berkontribusi kepada saat pengiriman peserta dari dan ke lokasi kegiatan. Nanti akan dijelaskan secara teknis oleh teman-teman PMI Kebumen, namun secara umum Kebumen itu lebih aksesnya lebih dekat kalau menggunakan kendaraan darat, ya. Kereta api, bis itu bisa lebih dekat lagi gitu dibandingkan dengan pesawat udara karena bandaranya lumayan jauh. Lalu yang kedua yaitu nanti diharapkan ada konsumsi peserta itu kita cover bareng-bareng, ya, kita cover bareng-bareng di mana nanti akan dikoordinir oleh panitia dan sekaligus ini sebagai ajang peningkatan kapasitas. Jadi nanti eh, dapur umum akan dikelola oleh peserta dengan panitia di mana nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana mengelola dapur umum mulai dari perencanaan sampai dengan distribusinya itu seperti apa. Itu akan kita lakukan bareng-bareng untuk pengolahan konsumsi selama kegiatan. Dan kontribusi panitia selama kegiatan nanti kita akan menyiapkan sarana akomodasi, ya. Jadi mohon keikhlasannya gitu bahwa ini adalah ajang silaturahmi, ajang reuni seperti disampaikan oleh Kepala Markas. Jadi nanti akomodasi ya kita akan sediakan seadanya namun tetap bermartabat bagi kita semua. Itu sih. Jadi dengan segala segala sumber daya yang kita miliki, berdasarkan kapasitas yang kita miliki, maka kita akan menyediakan akomodasi, namun kita upayakan agar akomodasi yang kita sediakan itu masih tetap bermartabat untuk kita semua. Lalu kebutuhan pelaksanaan kegiatan selama di lokasi kegiatan itu kayak MCK, listrik, air, nah itu akan menjadi tanggung jawab panitia. Sarana prasarana yang dibutuhkan, atribut untuk peserta nanti kita akan berikan berupa t-shirt, bibit benih untuk penghijauan, plakat, penghargaan itu akan disediakan oleh panitia dan bahan-bahan promosi publikasi itu akan dikontribusi oleh panitia. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya mungkin Ridwan, silakan Ridwan. Nanti setelah Mas Ridwan akan dilanjutkan oleh Mas Muhsinun atau perwakilan dari PMI Kabupaten Kebumen untuk menjelaskan hal-hal teknis terkait lokasi kegiatan.
Ridwan, Mas silakan. DJ, sebelum masuk, yang saya jelaskan sistem penilaiannya ya. Jadi Bapak Ibu, sistem penilaiannya nanti kita penilaian portofolio secara mandiri diverifikasi oleh narasumber dari federasi, dari DIFAD, dari yang lain-lain, dari AMCROSS, dari Germany Red Cross dan lain-lain. Nah, ini Bapak Ibu artinya yang kita berikan nanti sebagai penghargaan PMI Pusat adalah dalam bentuk plakat dan juga sertifikat ya yang ditandatangani oleh pengurus PMI. Nah, kita juga akan mengundang beberapa pemerintah kota dan pemerintah daerah yang telah memberikan kontribusi yang luar biasa selama 20 tahun ya, selama ini misalkan beberapa pemerintah daerah yang memang berkontribusi banyak pada PMI. Nah, kita juga nanti untuk provinsi, nah untuk provinsi nanti juga akan mengisi portofolio tetapi terkait dengan pembinaan ya, terkait dengan pembinaan khususnya terkait dengan pembinaan TSR Sibat. Ya, jadi nanti kita juga akan dorong penilaian secara mandiri. Intinya semua dalam bentuk portofolio. Ya, portofolio lalu kita verifikasi. Nanti dalam waktu ke depan, mungkin mulai dari minggu depan kita akan rilis beberapa portofolio yang kawan-kawan bisa isi secara mandiri. Dan kawan-kawan tinggal melengkapi bukti-bukti dari portofolio itu bisa dalam bentuk dokumen, bisa dalam bentuk surat keputusan, dalam bentuk medsos, dalam bentuk jurnal, dalam bentuk laporan, dalam bentuk foto, video, semuanya dikirim melalui link ya. Semuanya dikirim melalui link. Nanti kita akan buatkan link khusus untuk ini. Itu saja, Mas DJ. Terima kasih. Silakan disusul siapa ini, Mas DJ? Silakan Mas Ridwan kalau ada yang mau ditambahkan. Mas Ridwan. Halo. Kalau enggak mungkin Pak Ustadz Muksinun, Ya, silakan. kalau tidak seperti disampaikan oleh Kamarkas tadi kepada rekan-rekan Kebumen silakan untuk menyampaikan informasi teknis terkait dengan lokasi kegiatan. Bahan nanti saya akan kirim melalui kolom chat ya Bapak-bapak Ibu-ibu nanti bisa di-download di sana. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya jaringan saya serahkan kepada Mas Muksinun atau rekan-rekan dari PMI Kabupaten Kebumen. Silakan. Izin Bapak Ibu sebagai tambahan bahwa link presensi sudah kami sampaikan di kolom chat. Bapak Ibu semuanya bisa membuka link tersebut untuk melaksanakan presensi. Mas Inun, rekan-rekan dari Kabupaten Kebumen, silakan. Sepertinya rekan-rekan Kebumen lagi ada masalah dengan jaringan. Mungkin ada yang bisa kita diskusikan, kami persilakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, nanti kami Ya, akan coba menjawab. tanya jawab dulu Mas DJ sambil nunggu Kebumen. Ya, silakan raise hand atau mengetikkan di chat box. Kami Mengetik di chat box aja ya supaya nanti kalau suara nanti ada dengung.
Sambil proses saya akan mulai jawab dari yang nanti paket wisata ada ini ya. Mulai dari paket wisata, kawan-kawan, Kebumen itu adalah calon penerima penghargaan UNESCO untuk apa namanya? Istilahnya apa namanya? Gua apa ini? Karf ya. Jadi gua bawah tanah yang di dalamnya ada sungai-sungainya di situ. Jadi kawan-kawan bisa juga di sana ada gua Batu Jajar atau apa banyak di sana. Nah, kebetulan Kebumen kan dekat dengan Jogja. Jadi Jogja juga kita berharap nanti bisa saling koordinasi. Di sana juga dekat dengan misalkan contoh Gunung Dieng ya. Ada banyak nanti kalau wisata nanti di sini sudah di Boyolali ya, Magelang itu ada Merapi, Dieng. Dieng itu adalah tempat wisata yang juga sangat baik di sana. Ada teman-teman Wonosobo yang nanti juga bisa bantu ya. Nah, yang berikutnya terkait uji kompetensi. Nah, jadi gini, nanti LSP PMI akan melaksanakan promosi dan juga sekaligus bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang memang berkeinginan untuk mendaftarkan uji kompetensi bisa nanti komunikasi dengan kawan-kawan LSP dan tentunya akan mendapatkan harga khusus ya sebagai relawan ya. Ini sekaligus untuk promosi ya. Sambil menunggu ini kalau sudah Kebumen siap langsung disampaikan ke saya ya. Ini untuk menjawab pertanyaan dari Mas Dwi Suryanto. Nanti Mbak Rizky saya di ini kalau udah siap. Bisa mendaftar secara perorangan ya. Ini pertanyaan dari Mas Dwi PMI Kabupaten Tapen. Dari Bang Gofur ya Bang Gofur ini tanya stasiun terdekat, ya, namanya juga Kebumen, jadi stasiunnya bukan Jogja tapi adalah stasiun kereta api Kebumen, gitu Bang Gofur ya. Jangan turun di Makassar ya, pasti dari Makassar, Kebaya atau lewat Semarang namanya adalah stasiun Kebumen, gitu ya. Ini ditertawain sama Bang Amrin nih, Mas. Ya. Oke, kemudian Sibat sebagai, ya betul sekali Bang Awaludin. Nanti ada beberapa series webinar Bapak Ibu kawan-kawan yang terdekat di tanggal 25 nanti terkait dengan SPAB ya. Nanti dari Palang Merah Jepang akan unjuk gigi di sini ya. Kemudian yang berikutnya Malang, tanamannya apa saja? Tanaman-tanaman, jadi begini, 50.000 itu bukan hanya mangrove ya, tetapi 50.000 itu adalah juga bibit-bibit. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, arahan dari pengurus pusat nanti, Mas Jamal dan Pak Ustadz Muksinun, agar mohon disediakan lahan di tengah kota untuk menjadi hutan kota. Nah, disitulah nanti PMI akan bawa beberapa benih ya atau bibit. Yang Jawa bisa bawa bibit karena tidak naik pesawat ya. Tapi kalau yang di luar Jawa bisa dalam bentuk benih ya atau biji-biji tanaman produktif bisa dilakukan. Oke, ini dari Kebumen sudah siap. Silakan bisa dilanjut Kebumen sambil menunggu yang lain. Monggo. Oke, terima kasih yang kami hormati Bapak Kepala Markas PMI Pusat, Bapak Ibu dari Kepala Markas PMI Provinsi dan Kabupaten. Izin dari PMI Kabupaten Kebumen, Bapak mohon maaf ini karena kebetulan kami baru bersama dengan sosialisasi, jadi kita ada di luar. Oke, terkait dengan fasilitas yang ada di PMI Kebumen, untuk kemusibat besok kita berada di lokasi Pantai Pandan Kuning. Dan nanti ada tambahan di daerah konservasi penyu Pantai Kaliratu. Seperti itu. Lokasinya berada di pinggir pantai di jalur selatan-selatan. Jadi nanti kalau dari bandara YIA itu jadi garis lurus nggih, itu sejajar dengan YIA itu nanti sekitar 30 menit dari bandara YIA. Kemudian kalau menghendaki untuk darat, ya, di daerah darat kalau mau pakai kereta api nanti masnya di stasiun Kebumen, Bapak, stasiun Kebumen. Jadi nanti kita akan sediakan untuk penjemputan bila untuk konfirmasi. Oke, lokasinya di Pantai Pandan Kuning. Ya, lokasinya di Pantai Pandan Kuning. Kalau
dahulu kala mungkin dari Bapak Ibu mengenal namanya Pantai Petanahan. Ya, itu lokasinya berada di sana. Seperti itu. Terkait tadi lokasi untuk penanaman bibit sudah dijelaskan sama Pak Kepala Markas PMI Pusat bahwa nanti ada di hutan kota dan juga di sekitaran lokasi kegiatan. Itu di Kaliratu nanti kita siapkan juga lahan untuk penanaman pohon. Seperti itu Bapak, untuk sementara dari pantai dari Kebumen. Tadi juga di kami bila menghendaki paket wisata lainnya itu ada juga selain di Geopark ya, kami ini ada di Geopark ada beberapa gua, ada Gua Jati Jajar, kemudian ada 2 juga terkait waduk yang nanti juga digunakan sebagai lokasi kegiatan bakti untuk temu sibat seperti itu. Sementara itu dari PMI Kebumen dan memang kita sudah persiapkan juga untuk sarana transportasi karena itu di 2 lokasi nggih, di Pandan Kuning dan Kaliratu itu sebenarnya satu jalur itu berjarak 4 kilo. 4 kilo karena kita dibatasi oleh area tambak udang BUBK. Kita sudah siapkan nanti odong-odong untuk bisa sebagai sarana transportasi hilir mudik dari Pantai Pandan Kuning ke Kaliratu, seperti itu. Sementara untuk itu gambarannya, monggo mungkin kalau dari peserta Saya ada bantu pertanyaan. jawab juga, Mbak. Ya, Oke. PMI Kabupaten Tegal, apakah penginapan akan disediakan tenda? Nah, ini ya. Nanti kami ada Mas Handoko sama Mas Ali ya di sini ya, Kepala Markas Provinsi. Khusus untuk Jawa Tengah, kita justru ingin mendorong agar Kabupaten Jawa Tengah nanti akan membackup Kabupaten Kebumen ya. Di PMI Pusat ada beberapa tenda family tent sama rub hall, itu nanti kita gunakan, kita akan bawa termasuk alat dapur umum dan lain-lain untuk latihan DU ya. Nanti juga akan didorong untuk digunakan. Tapi nanti justru PMI Kabupaten se-Jawa Tengah itu yang harus membantu penyediaan tenda-tenda untuk memfasilitasi kawan-kawan di luar Jawa yang nanti akan datang. Gitu. Jadi ini pertanyaan dari PMI Kabupaten Tegal. Karena nanti kita berharap tuan rumahnya adalah siapa? Jawa Tengah dan Kebumen. Itu nggih. Ini pertanyaan dari PMI Kabupaten Tegal. Ya, justru PMI Kabupaten Tegal menjadi bagian dari tuan rumah penyelenggara, ya. Nah, izin bertanya Pak, apakah yang ada sibatnya aja yang boleh ikut? Tidak hanya yang ada sibatnya. Kalau tidak ada sibatnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu masuknya ke peserta pendamping, peserta istilahnya peninju ya, peserta peninju. Jadi ini juga untuk mendorong pembentukan sibat-sibat di wilayah lain ya. Jadi tidak harus ini karena materinya sangat menarik Bapak-bapak Ibu-ibu. Jadi jangan lewatkan ini momentum yang sangat penting. Untuk Kalsel, Pak, untuk membawa bibit tanaman itu bisa bibit apa saja. Kalau di luar Jawa bawa benih saja ya, benih misalkan yang sangat khusus misalkan dari Kalsel itu kan ada benih yang apa misalnya apel yang apa namanya mentega ya, atau apel mentega misalkan itu bawa bijinya saja, nggak usah bibitnya ya. Kalau bibitnya harus didaftarkan ke Dinas Kehutanan ya. Jadi itu dari PMI Kalsel Pak Edi Wahyudin ya. Jadi nanti disesuaikan saja Pak ya. Kalau dari luar Jawa yang tidak pakai kalau yang Sumatera tapi bawa kendaraan darat, kami sarankan bawa bibit ya. Ini untuk kenang-kenangan kita. Kita akan menanam tanaman Nusantara di tanaman kota, di tengah kota Kebumen nanti ya. Dan itu menjadi kenang-kenangan bagi kita semua. Termasuk juga pemanfaatan drone. Apakah semua sibat PMI yang menjadi peserta wajib mengajukan portofolio dan unggulannya? Dari Mbak Nurul, ya. Jadi nanti diajuin saja, nanti melalui forum grup yang kita akan bentuk,
Ya. Kemudian nanti kita akan berikan APL 2 atau penilaian mandiri sesuai dengan jenis unggulan yang diajukan oleh masing-masing sibat. Jadi kepesertaan ini tetap diharapkan bisa atas nama kabupaten kota yang dikoordinasikan dan direkomendasikan oleh PMI provinsi. Itu. Ini yang sementara bisa dijawab dari pertanyaan yang ada. Monggo. Yang lain? Ya. Dari Bang Awaludin, apakah bisa mengundang sibat internasional? Sibat kayaknya mungkin ada, ya bisa saja sih. Tapi sibat ini kan istilah ya, PMI ya. Tapi kita nanti insya Allah akan mengundang dari perwakilan negara lain. Ya, dari perwakilan negara lain nanti hadir dan mereka juga akan berbagi pengalaman. Mohon izin saya live dulu Mas, harus ngasih presentasi di sosialisasi PO. Selanjutnya dipegang sama Mas Ridwan. Mas Ridwan dipermonggo. Mas Ridwan mimpin ini, ada rapat sama Palamira Australia, nanti sambil jalan saja. Ya. Oke. Pak Riki Montong, kontribusi peserta konsumsi bisa lebih diringankan. Ya, nanti dapur umum kita masak bareng-bareng ya untuk sekaligus latihan dapur umum, perencanaan dan lain-lain. Peralatan disediakan oleh panitia. Kawan-kawan nanti tinggal iuran dengan harga yang sangat-sangat terjangkau ya. Jadi yang penting kita happy, berkumpul, gotong royong, silaturahmi dan membawa banyak ilmu yang akan kita peroleh dari lapangan. Terkait yang diundang langsung oleh PMI siapa saja? Oke, nanti melalui mekanisme pendaftaran ya, melalui PMI kabupaten kota, kemudian pendaftaran bisa melalui provinsi ya, ditujukan ke PMI pusat. Oke, itu saja. Kawan-kawan, ada yang dari Kebumen yang mau menambahkan? Bisa dimuntulin yang peta-peta, yang gambar-gambar itu, Mas Obi, Mbak Obi ya. Bisa dimunculin yang peta-peta nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan lupa ini kan pertemuan awal ya, pertemuan awal. Jadi di dalam pertemuan awal ini, Bapak Ibu nanti akan berkomunikasi lanjut dengan panitia, baik panitia pusat maupun juga panitia daerah. Nah, ini daerah yang kita akan gunakan untuk persiapan kegiatan. Daerahnya di pantai tapi ini dingin ya, karena tanamannya rindang ya. Tanamannya rindang. Jadi enggak usah, dan air juga melimpah. Jadi untuk homestay, karena homestay mungkin kita akan cari, khususnya dari Bapak Ibu pengurus bisa cari homestay di kota Kebumen ya. Tapi yang untuk peserta kita akan tinggal di tenda semua. Oke. Saya rasa itu Mbak Rizky, kalau tidak ada ini informasi awal. Monggo Mbak Obi, silakan. Izin menambahkan Bapak, kalau misalnya terkait dengan homestay, nanti kami dari PMI Kebumen sudah melakukan koordinasi dengan masyarakat setempat untuk bisa menyediakan homestay seperti itu Bapak. Kalau untuk untuk penginapan hotel berbintang, kita memang hanya di kabupaten di kotanya ya, di Kebumen ada 3 hotel yang berbintang, tapi jarak tempuh dari hotel ke lokasi itu sekitar 20 menit seperti itu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu membutuhkan hotel atau homestay nanti bisa berkoordinasi dengan kami, sudah kami siapkan begitu Bapak. Oke. Nah, nanti pertanyaan hal-hal teknis bisa disajikan atau bisa diarahkan ke PMI Kebumen, ada kontak personnya yang ada di Karangkacuan. Nah, untuk yang pendirian sibat Pak Yusak, nanti kita akan kirimkan Pak Yusak, terima kasih dari PMI Kota Papua. Ya, jadi nanti kita akan kirimkan melalui Bu Ika, nanti akan saya sampaikan melalui Bu Ika. Mbak Rizky, saya pikir itu Mbak Rizky, karena kita sudah 1 jam penuh. Silakan, ini informasi awal sebagai pengantar untuk kita semua, Bapak Ibu. Kami tunggu pendaftaran, akan dilaksanakan pendaftaran awal ya. Pendaftaran awal di tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 8 ya. Kemudian nanti berdasarkan pendaftaran itu kita akan arahkan PMI memilih peminatan di bidang pusat unggulan apa ya. Nah, nanti kegiatannya apa saja yang diikutkan, nanti ada Google Form yang harus diisi. Itu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kembali ke Waalaikumsalam Mbak Rizky, warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Terima kasih Pak Arifin atas panduan dan arahannya selama agenda rapat hari ini berlangsung. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Mbak Opi atas informasi terkait dengan sekilas fasilitas, kemudian materi, kemudian uh, seluruh perlengkapan yang akan diselenggarakan pada pertemuan selanjutnya. Sampailah kita pada akhir acara Rapat Koordinasi Kepala Markas se-Indonesia pada pagi hari ini. Harapan kita bersama untuk dapat terselenggaranya seluruh rangkaian acara yang sudah tersepakati dan tersetujui pada forum ini. Mari teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, bersama-sama berjuang bersama untuk kemanusiaan dan berjuang bersama untuk Indonesia tangguh. Saya Rizky Ekanti, mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata selama memandu agenda pada pagi hari ini. Sampai bertemu di agenda selanjutnya. Terima kasih kami dari Akbara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Arifin, matur nuwun Bu Opit, matur nuwun Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Sekali lagi kami sampaikan kepada teman-teman semuanya yang belum melakukan presensi, Bapak Ibu semuanya mohon bisa melakukan presensi pada link kolom chat yang telah tersedia. Kami tunggu, kami akan tutup kolom link tersebut pada pukul 11.00. Terima kasih. Manajemen bencana Akbar Surakarta menyiapkan sumber daya manusia yang bekerja di bidang bencana